terpercaya. Bulog Gorontalo memastikan ketersediaan beras untuk wilayah Gorontalo aman hingga beberapa bulan ke depan. Tak terima dipecat, pelaku yang sakit hati nekat mencuri di minimarket bekas tempatnya bekerja. Berburu takjil sambil ngabuburit di kawasan Center Point Bonepolango, aneka ragam jenis takjil dijajakan. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Gorontalo tinjau ketersediaan sejumlah kebutuhan bahan pokok di gudang Bulog cabang Gorontalo. Ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan aman selama Ramadan dan Idul Fitri. Bahan pokok yang ditinjau diantaranya seperti ketersediaan beras, gula pasir, minyak goreng, serta bahan pokok lainnya yang tersedia di gudang Bulog. Selain itu, Ombudsman juga memeriksa kebersihan hingga sistem penataan bahan pokok dalam gudang. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas bahan pokok tetap terjaga hingga didistribusikan ke masyarakat. Kita koordinasi sama Bulog terkait dengan penyediaan bahan-bahan pokok penting bagi masyarakat Gorontalo, terlebih juga di bulan Ramadan dan di bulan-bulan musim hujan seperti ini. Hasilnya lumayan karena kapasitas Bulog dianggap sudah mencukupi untuk 4-5 bulan ke depan. Yang penting belum ada penugasan untuk bansos pangan. Kalau ada penugasan seperti itu berarti stoknya harus di penambahan stok. Tapi kalau normal seperti ini, menurut informasi dari Pak Kepala Cabang, normalnya itu bisa mencukupi 4-5 bulan ke depan. Sementara itu, Saudara, pimpinan cabang Bulog Gorontalo memastikan ketersediaan beras saat ini aman dan mencukupi untuk kebutuhan warga hingga beberapa bulan ke depan. Untuk bulan Ramadan dan persiapan menghadapi Idul Fitri nanti, Bulog Gorontalo mengimbau agar warga tetap bijak dalam membeli kebutuhan pokok seperti beras untuk menjaga stabilitas harga maupun ketersediaan pasokan. Bulog Gorontalo mengaku memiliki cadangan beras sebanyak 5.800 ton yang terdiri dari beberapa jenis beras, mulai dari beras lokal, beras SPHP, hingga beras kita. Ketersediaan beras di gudang Bulog Gorontalo ini pun turut memberdayakan beras lokal yang didapatkan langsung dari para petani. Terkait stok, Bulog saat ini cadangan beras pemerintah kami kurang lebih kami kuasai itu 5.800 ton. Artinya stok ini sangat cukup untuk beberapa bulan kemudian, apalagi dalam menghadapi bulan puasa ini yang sementara ini dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri, kami rasa stok sangat-sangat aman. Kualitas sampai dengan hari ini, kualitas kami masih sangat cukup baik untuk penyaluran ke depan. Saat ini stok kami juga menguasai minyak goreng premium dan gula pasir. Kami rasa stok itu cukup untuk memenuhi kebutuhan mitra-mitra pengecer, khususnya rumah pangan kita yang ada di Bulog. Saudara, Satgas Pangan Polda Papua Barat Daya bersama Dinas Perdagangan Kota Sorong melakukan sidak takaran minyak kita. Ini untuk memastikan takaran 1 liter sudah sesuai dan tidak ada penyusutan. 2 gudang distributor dan 1 toko diperiksa langsung oleh tim Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan Kota Sorong. Saat dilakukan uji takaran, petugas tidak menemukan adanya pengurangan takaran minyak kita ukuran 1 liter. Satgas Pangan pun memastikan hingga saat ini untuk Provinsi Papua Barat Daya, takaran minyak kita ukuran 1 liter sudah sesuai. Sementara stok minyak kita dan bahan pangan lainnya untuk kebutuhan hari raya nanti dipastikan aman hingga beberapa bulan ke depan.
Distributor dan pedagang diimbau untuk tidak memainkan harga dan menimbun bahan pangan, karena jika didapati akan ditindak tegas. Langsung pengecekan volume minyak kita bekerja sama dengan Disperindak. Kita gunakan tadi yang 1 liter dan yang 2 liter. Dan hasilnya sesuai dengan takaran yang sudah disiapkan. Pak, tapi tadi stok untuk bahan pangan sendiri aman ya Pak ya? Aman untuk Papua Barat Daya sampai sini aman. Saudara, sekitar 800 tiket mudik gratis untuk 3 rute pelayaran di kawasan timur Indonesia disiapkan PT Pelni Cabang Ambon. Bagi warga yang hendak mudik dapat langsung mendaftarkan diri secara online di laman resmi. Mudik gratis ini tersedia bagi warga yang ingin mudik dari Pelabuhan Ambon Ternate menggunakan KM Tata Milau dengan kuota 300 penumpang. Dan rute Ambon Bau-Bau menggunakan KM Labobar dengan kuota 200 penumpang, serta Ambon Banda menggunakan KM Pangrango dengan kuota 300 penumpang. Penumpang hanya wajib menyertakan KTP bagi orang dewasa dan KK untuk anak-anak saat melakukan pendaftaran secara online di laman resmi daftar tiket gratis Lebaran 2025 dengan maksimal 1 keluarga 4 orang. Program mudik gratis Kementerian Perhubungan ini juga melayani saat arus balik pada 7 hingga 13 April 2025 di sejumlah daerah. Terkait dengan mudik gratis, kita sudah mengeluarkan mudik gratis, tapi semuanya harus melalui aplikasi mobile, aplikasi semua nanti. Jadi tidak melalui loket, tapi semua melalui aplikasi. Nanti prosesnya ada, bagaimana prosesnya nanti akan kita sampaikan ke masyarakat, akan dipasang di depan kantor, mekanismenya bagaimana. Bervariasi, ada yang di posisi 300, ada di posisi 200. Nanti lebih detailnya mungkin nanti dalam pengumuman akan kita pasang. Saudara, sakit hati dipecat, pelaku nekat mencuri di minimarket bekas tempatnya bekerja. Polisi menemukan barang hasil curian. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, seorang nasabah bank di kota Gorontalo mengaku kehilangan uang puluhan juta rupiah yang ada di rekeningnya. Korban mengaku tidak mengetahui adanya mutasi yang terjadi di dalam rekeningnya. Seorang nasabah bank yang merupakan seorang dosen di salah satu perguruan tinggi di Gorontalo ini mengaku kaget saat mengetahui ada pengeluaran dana dari rekening miliknya. Dalam rekening koran yang dicetaknya, didapati ada 2 transaksi melalui aplikasi BCA Mobile, masing-masing sekitar 30 juta dan 60 juta rupiah. Korban mengaku tak mengenali 2 nama yang ada dalam mutasi dana tabungan miliknya. Korban pun langsung membuat laporan kehilangan di Mapolresta Gorontalo Kota dan mengadukannya ke pihak Bank BCA Cabang Gorontalo. Di situ kan sudah transaksi, datang ke pihak korban, saya perlihatkan dana itu masuk, ya, saya pulang ke rumah gitu. Nah, saya itu enggak kode-kode lagi HP kan. Nah, nanti besok paginya itu baru saya dapat tahu ada pengeluaran dana ini. Cuman masalahnya HP saya ini HP anak jaga bermain akan. Sering main sama anak ya? Karena HP kan anaknya ya bermain akan ini, yang mulai lihatkan YouTube apa semua. Tidak ada notifikasi babunyi. Tidak ada notifikasi? Tidak ada notifikasi babunyi. Oh, tidak muncul ya? Tidak muncul. Jadi nanti buka dulu banking baru kelihatan? Nanti pas saya mau cek penarikan, berarti saya dapatnya selalu, saya tinggal lampor lebih. Menanggapi kasus kehilangan uang di rekening, pihak bank langsung melakukan investigasi. Dari hasil investigasi, pihak bank menemukan adanya transaksi secara wajar di rekening nasabah dengan menggunakan aplikasi MyBCA, lengkap dengan data dan personal identification number atau PIN yang hanya diketahui oleh nasabah. Jadi sebagaimana yang diberitakan, jadi memang untuk nasabah ini transaksi berjalan normal dengan PIN juga melalui aplikasi MyBCA dan semua prosesnya berjalan lancar. Artinya tidak ada kesalahan PIN ataupun juga ada miss dalam biometrik dan lain sebagainya. Jadi semua berjalan lancar, transaksi normal. Selayaknya proses transfer biasa, pengiriman dana keluar. Karena kita kan sebagai korporasi
Jadi nanti hasil dari rapat ini akan kami sampaikan ke kantor pusat dan akan kami tindak lanjuti. Terutama juga untuk media-media mungkin yang sebelumnya sudah ada memberitakan, kami kan akan rangkum juga karena jika memang jadi kita proses sebagai laporan, tentunya kan inilah pencemaran nama baik dan mungkin dapat dipertimbangkan menjadi alat bukti salah satunya berita-berita tersebut. Sampai dengan sekarang Pak Anto belum lapor lagi ke BCA? Belum ada ya? Sejauh ini belum ada lagi. Melalui tim hukumnya, pihak kantor wilayah 4 BCA Indonesia Timur menegaskan akan tetap menelusuri kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, seorang mahasiswa di Kabupaten Gorontalo nekat mencuri di sebuah minimarket bekas tempatnya bekerja. Aksi ini terekam CCTV atau kamera pemantau. Dari hasil rekaman kamera pemantau, pelaku nekat mencuri di sebuah minimarket di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dari hasil rekaman ini, polisi langsung menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku mengaku nekat mencuri karena sakit hati dipecat setelah 4 bulan bekerja. Tidak hanya di minimarket, pelaku juga sebelumnya mencuri di mes minimarket. Dari tangan pelaku, polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor, 1 unit laptop, ponsel, dan sejumlah barang berharga lainnya. Pelaku telah menggadaikan beberapa hasil curian untuk kebutuhan hidup. Tersangka melakukan pencurian yang mana tersangka sakit hati, di mana sebelumnya tersangka pernah bekerja sebagai karyawan di toko Roberta selama kurang lebih 4 bulan, namun yang bersangkutan dikeluarkan sebagai karyawan tanpa alasan yang jelas dari pihak toko. Adapun tersangka melakukan pencurian ini menurut keterangannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akibat daripada kejadian ini, pihak toko Roberta bersama dengan semua korban mengalami kerugian kurang lebih kami taksir sekitar 34 juta rupiah. Saudara, satu keluarga di Kota Sorong, Papua Barat Daya diserang sekelompok orang tak dikenal dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya, 3 anggota keluarga mengalami luka. Pasca penyerangan, beberapa bagian rumah hingga perabotan rusak parah. Menurut korban, kejadian ini diduga akibat perselisihan dengan seorang kurir saat mengirimkan paket. Namun korban tidak menyangka pada malam hari, sejumlah orang tak dikenal melakukan penyerangan dan merusak sejumlah bagian rumah serta perabotan. Tak hanya itu, 3 anggota keluarga mengalami luka terkena benda tajam. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke polisi. Polisi kini telah melakukan penyelidikan dan mengejar pelaku pengerusakan dan penganiayaan. Sekali sekitar 30-an. Karena terlalu banyak, bukan serang 1 menit, bukan satu-satu, serang rombongan. Ya kita lari, tapi ya anak saya juga dapat korban dan teman-temannya juga dapat korban. Rusak dari depan sampai pokoknya semualah, tidak ada sisa, kaca-kaca habis, tidak ada. Penyerangan di daerah Yuti yang mana itu saat ini ya kami sudah melakukan lidik dan melakukan penyelidikan terkait dengan siapa pelakunya, karena sampai saat ini untuk pelakunya masih lidik. Namun dari keterangan yang kami dapat dari korban bahwa itu akibat dari kesalahpahaman. Saudara, Kejaksaan Negeri Merauke melakukan pemusnahan barang bukti dari berbagai perkara hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan barang bukti. Sekitar 411 barang bukti dimusnahkan yang merupakan tindak kejahatan yang terjadi sejak tahun 2024 hingga 2025. Di antaranya 25 senjata tajam, 6 bungkus ganja, 300 botol minuman keras jenis Sopi, dan 80 barang lainnya. Berdasarkan data Kejaksaan Negeri Merauke, jumlah kasus yang telah memiliki kekuatan hukum ini terdiri dari penganiayaan dan pengeroyokan, pembunuhan, pencurian, narkotika, asusila, pemalsuan, dan kasus lainnya. Seluruh barang bukti dimusnahkan dengan menggunakan alat berat. Kami hari ini, khususnya bidang pengelolaan barang rampasan yang sekarang berubah jadi pemulihan aset, itu melakukan pemusnahan yang rekan-rekan semua tadi sudah dihadiri itu dilaksanakan, termasuk dengan botol merah yang sedang dihadiri, itu dihadiri oleh KPPN dan rekan-rekan dari pihak Polres maupun pihak penyidik.
Nah, di mana dalam itu pemusnahan yang kami lakukan ini mulai dari perkara yang di tahun 2024 pertengahan ke atas sampai dengan 2025. Kami akan berlanjut terus melakukan pemusnahan karena kita tahu bahwa ketika barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, kewajiban kejaksaan untuk melakukan pemusnahan tersebut. Saudara, menunggu waktu berbuka puasa, warga di Kabupaten Bone Bolango berburu takjil di kawasan kuliner takjil di Center Point yang menyediakan berbagai menu yang murah dan bersih. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya, Puspasari. Saudara, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Selatan memusnahkan 1 kontainer daging ayam beku yang tidak layak konsumsi di Merauke. Daging ayam beku ini berasal dari Surabaya dan tiba di pelabuhan Merauke. Namun saat diperiksa petugas karantina Papua Selatan, petugas menemukan kondisi daging ayam telah mencair dan mengeluarkan bau tidak sedap. Setelah berkoordinasi dengan jasa pengurusan transportasi dan pemilik barang, karantina Papua Selatan langsung melakukan pemusnahan 12 ton daging ayam beku di tempat proses akhir bokem, Merauke dengan cara dikubur. Terhadap bongkar muat KM Kayomas terkait dengan media pembawa ayam beku. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata salah satu kontainer ayam beku tersebut mengalami kerusakan sehingga ayam beku yang terdapat dalam kontainer tersebut rusak dan berbau serta busuk. Dan hasil pemeriksaan tersebut, maka kedua pejabat karantina tersebut melakukan koordinasi terhadap jasa pengangkut ekspedisi serta pemilik barang tersebut yang telah diketahui bernama Bu Wali. Saudara, warga Kahena, Desa Batu Merah, Kota Ambon, Maluku dihebohkan dengan penemuan bayi di teras rumah warga. Bayi perempuan berusia 7 hari ini diletakkan oleh orang tak dikenal pada tengah malam. Menurut warga yang pertama kali menemukan, mendengar suara tangisan bayi di tengah malam sekitar pukul 3 dini hari. Saat diperiksa, ditemukan seorang bayi yang diletakkan di teras rumah dengan kondisi terbungkus kain. Temuan ini pun langsung dilaporkan ke polisi. Menurut polisi, bayi yang ditemukan diperkirakan baru beberapa hari dilahirkan dan untuk sementara polisi masih akan mencari pelaku pembuang bayi. Waktu bayi ada tuh belum sempat lihat ada bayi di sini, masih dia menangis saja loh. Nangis. Tapi laki-laki keluar langsung dapat lihat di sini bahwa ada bayi. Dia datang ke bangun beta bahwa mama ada bayi yang di luar. Lalu kita kalau di sini lihat pelaku itu betul ya kakak di sebelah bahwa itu ada bayi dong, ada bayi di muka situ. Kelamin perempuan. Perempuan ya. Kondisi bayi sekarang gimana, Ibu? Alhamdulillah baik-baik. Sehat ya? Ya, untuk sementara masih dalam lidik ya. Namun untuk kepastian kami belum bisa pastikan. Saudara, hendak mencari sayur di sungai yang tidak jauh dari perkampungan warga, seorang perempuan di Desa Fogi, Kabupaten Buru Selatan, Maluku, tewas diterkam buaya. Peristiwa ini terjadi ketika korban bersama teman-temannya berenang untuk menyeberangi sungai. Namun, korban yang berenang di bagian belakang tiba-tiba diterkam buaya. Upaya penyelamatan sempat dilakukan teman korban, namun buaya tersebut menarik korban ke dalam sungai. Warga yang mengetahui peristiwa tersebut langsung melakukan tindakan penyelamatan, namun nyawa korban tidak tertolong. Usai dievakuasi, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Jadi mereka memetik sayur ini selama 1 jam. Pada saat menyeberang itu, korban posisinya berada di belakang, sementara saksi posisinya berada di depan. Pada saat sampai di tepian sungai, kedua saksi ini mendengarkan suara korban meminta tolong. Kedua saksi ini sempat menolong korban dengan cara menarik, namun tidak bisa karena merasa berat, karena buaya ini sudah menarik
korban. Saudara, kita ke informasi lainnya. Kawasan kuliner takjil di Center Point Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo ramai dikunjungi warga untuk membeli takjil murah dan enak. Di bulan Ramadan, kawasan ini juga jadi tempat ngabuburit pilihan warga. Berikut ini liputan saya bersama juru kamera Kris Kamisma. Ya saudara, saat ini saya sedang berada di kawasan kuliner takjil yang ada di Center Point Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Tempat ini memang setiap tahun sering dijadikan sebagai tempat untuk ngabuburit para anak muda untuk menunggu waktu berbuka puasa, karena memang di tempat ini sering menjual jajanan takjil, banyak pedagang takjil yang jajanannya komplit sekali. Nah, untuk saat ini kita bisa berbincang dengan salah satu penjual yang ada di sini. Mari kita simak. Selamat sore, Kak. Iya, sore. Dengan Wita, Kak. Ya Kak, kalau bisa tahu Kak, sudah jualan dari hari pertama dan apa saja jualannya Kak? Iya, kalau jualannya itu sudah dari pertama bulan puasa. Jadi yang dijual di sini itu ada risol, tahu isi, bubur ayam, gabin, sama bakwan. Kalau kisaran harganya sendiri Kak, berapa Kak? Kalau harganya itu ada yang 5.003 dapat 3, ada yang 1.001 dan ada yang 5.000 dapat 4. Kalau kue yang paling banyak dijual Kak? Risol. Kalau misalnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya, antusias warga untuk membeli takjil itu dibandingkan dengan tahun sekarang gimana Kak? Kalau tahun kemarin itu bisa mencapai 100. Kalau tahun sekarang alhamdulillah lebih dari 100. Makasih Kak, selamat jualan kembali Kak. Ya saudara, memang tempat ini sering sekali dijadikan sebagai tempat untuk membeli takjil, karena memang di tempat ini banyak sekali jajanan takjil yang dijualkan. Ada risoles, ada tahu isi, ada gorengan-gorengan yang dijual di sini, dan pengunjungnya juga sangat ramai karena memang di sini sangat beraneka ragam takjil yang dijual. Dan kita ingin berbincang dengan salah satu pengunjung yang membeli di tempat ini. Selamat sore Kak. Sore. Siapa Kak? Dengan Anum. Jadi Kak, memang biasa beli di sini Kak? Sering kali saya beli di sini karena di sini juga kan tempat anak muda ngumpul, terus buat ngabuburit, terus pemandangannya juga bagus dan banyak sekali orang jualan takjil di sini. Kenapa beli takjilnya di sini Kak? Karena banyak sekali, bukan cuman hanya gorengan dan kue-kue, tapi juga ada banyak sekali varian minuman yang dijual di sini dan sangat lengkap. Iya. Makasih Kak. Ya, jadi itu tadi wawancara yang telah kita ambil dari pedagang dan juga pembeli yang membeli takjil di sini. Dan saya Puspasari bersama juru kamera Kris Kamisma, Kompas TV Gorontalo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.